Sial. Kamu berani memukulku Song Qinian, kamu gila ya? Minta maaf sama Xing Xing. Kakak. Song Qinian, aku tahu kamu sedih tapi sekarang kamu agak. Song Qinian, kamu gila. Berani-beraninya kamu sama aku. Pergi bawa orang-orangmu. Pergi. Siapa yang peduli kakak, ayo kita pergi. Song Qinian, kenapa kamu datang? Kamu pakai baju ini maksudnya apa? Xing Xing. Dia bisa jawab kamu. Aku hampir lupa. Cuma bisa bilang aba-aba. Kita juga nggak ngerti Song Qinian. Seumur hidup kamu. Karena Qian, dia nggak pernah menganggap kamu sebagai istrinya. Jadi kamu nggak mungkin punya pernikahan. Song Qinian, kakakku nanya kamu. Mulut nggak bisa bicara, telinga juga tuli. Qian, kamu datang. Lihat Song Qinian, dia pakai baju ini. Dat ang kay sini buat mengira kaku. Lin Qiutong. Dasar jalang, tutup mulut kamu. Dia bisa bicara. Kamu bilang apa? Kamu bisa bicara. Kamu ambil barangku pakai darahku. Susah payah segini kamu cuma pengen dapetin dia. Ambil aja. Lagian aku juga nggak butuh. Oh iya. Ini buat kamu. Kejutan. Nggak mungkin. Gimana mungkin kamu hamilin anaknya Qian? Kamu sama Qian. Kalian nggak boleh gini sama aku. Gimana kejutannya? Aba-aba. Kematian ayahku. Semua yang kamu lakukan, aku bakal bikin kamu bayar. Tidak mungkin. Apa kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Cerai. Tidak mungkin Qian. Ini pasti palsu, dia yang membuat laporan palsu. Dia sengaja membuat yang palsu untuk memisahkan kita. Jangan tertipu olehnya, ya? Song Qinian ini wanita yang paling pandai berbohong. Lin Qiutong. Aku tidak pernah berjanji untuk menikahimu. Dan istriku sekarang adalah Song Qinian. Kakak, bukan begitu Qian. Dan, apakah kematian Song Guanliang ada hubungannya denganmu? Aku melihat rekaman CCTV rumah sakit. Kamu malah mencurigaiku. Aku hanya kebetulan tahu hari itu.
keadaannya memburuk. Katakan padanya aku sudah melepaskan, aku mau memaafkannya. Apakah ini salah? Aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai jelas. Jian? Kakak. Maaf, Terima kasih. sama-sama. Kamu bisa bahasa isyarat. Aku bisa sedikit. Nenekku punya sekolah untuk tunarungu. Oh ya, namaku Shen Qian. Kalau kamu, Song Qinian. Bagaimana jalannya, tidak lihat jalan ya, cepat minggir. Ulang tahunnya.
Kenapa kamu selalu menggambar bunga baby bread? Apakah ini bunga favoritmu? Karena kadang aku berpikir, jika benar ada kehidupan selanjutnya, aku ingin menjadi seikat bunga baby bread, tidak sedih, tidak gembira, setengah di tanah, setengah terbang tertiup angin, tidak rendah, tidak tinggi, tidak bergantung juga tidak mencari. Dibilang juga kamu tidak mengerti. Kehidupan selanjutnya siapa yang tahu? Tapi di kehidupan ini aku tahu. Kamu paling suka bunga baby bread. Kalau begitu nanti, setiap hari aku akan memberimu seikat bunga. Pulang yuk. Kiki, kamu gak mau aku lagi ya? Masih sakit. Tapi aku sakit selama 3 tahun. Setiap kali ke rumah sakit, aku sakit. Lin Qiutong menggenggam tanganmu, aku sakit. Setiap kali kamu bilang gak cinta aku sakit. Shen Qian, aku gak mau sakit lagi. Kiki, sebenarnya aku... Lihat. Kamu bahkan gak bisa ngomong buat nahan aku dengan baik. Jadi hidupmu ada aku atau enggak, gak ada bedanya. Besok jam 10 pagi ketemu di kantor catatan sipil. Jangan telat. Lalu anaknya gimana? Kamu mau dia lahir tanpa ayah? Kamu pikir kamu bisa jadi ayah yang baik? Kenapa wajahnya murung gitu? Ya karena Lin Qiutong itu. Bikin ribet aja. Sekarang bikin kakak iparku mau cerai sama kakakku. Masa sih dia kan suka banget sama kakakmu? Mungkin cuma nakut-nakutin aja. Aku harap cuma nakut-nakutin. Tapi ini cerai lewat pengadilan. Jadi kamu di pihak kakakmu atau Nian-Nian? Tentu saja di pihak kakak iparku. Kakakku itu brengsek. Kamu ketawa apa, kamu juga nggak jauh beda.
Ini namanya orang yang suka ketawa rezekinya nggak bakal jelek. Ngomong-ngomong, aku mau ajak Nian-Nian bersenang-senang. Mau kemana ajak aku dong? Bilang aja aku ajak kakak iparku main. Di sini banyak cowok ganteng. Kamu tunggu aja sendiri sampai tua. Kekin, kita kesini ngapain? Nggak apa-apa kak, hari ini main aja. Yang penting senang. Ini semua teman-temanku. Hai, Jangan malu-malu kak. Obat patah hati. Cara terbaik adalah jatuh cinta lagi. Pilih-pilih deh. ada apa kak? Apa kami kurang oke? Kak, aku cuma pengen tahu kak hobi kamu apa aja? Jangan tegang cantik. Kami pengen tahu tipe cowok kayak gimana sih yang kamu suka? Aku. Tentu aja kayak aku gini. Bukan Guan Shao ya? Kok kamu bisa ada di sini? Nian-Nian kebetulan banget ketemu kamu di sini. Aku anggap kamu teman malah mau ngejar kakak iparku. Lagian abang kamu juga udah nggak ada kesempatan. Bantuin aku dong teman. Nggak bisa kak, aku kasih tahu ya. Dia itu playboy terkenal di kalangan kita. Pacaran 2 sekaligus itu udah biasa buat dia. Guan Shao nggak pernah kekurangan cewek, dia lagi mabuk. Aku serius sama hubungan, apalagi sama kamu. Udah dengar kalimat itu 3, 4, 5 kali ya? Itu semua cuma selingan Nian-Nian satu-satunya. Nian-Nian, aku serius. Pertimbangin aku dong. Gak usah pertimbangin. Kamu gak ada kesempatan termasuk kamu Shen Kekin. Kalau kamu bosan mending kerja di perusahaan. Kiki. Ayo kita pulang. Nian-Nian mau kemana ngapain itu urusan dia. Guan Shao. Gimana bisa nggak ada hubungannya? Mama si anak gimana menurut kamu? Mama si anak. Udah punya anak masih main-main aja udah punya anak. Cepet lihat muka Guan Shao udah hijau. Buang-buang waktu kita, nanti kita minum ya oke. Apa-apaan ini nggak nyangka. Nenek, keluarga kita bakal ada acara besar. Urusan anak itu nggak ada hubungannya sama kamu. Dia nggak bakal merepotkan kamu seumur hidup. Kiki. Anak kita nggak bakal jadi beban. Kiki. Jangan sampai kamu kehilangan lagi. Shenqian, dasar kamu anak setan. Nian-Nian hamil kamu masih berani ngomong cerai. Sekarang langsung bawa Nian-Nian pulang. Oke aku ngerti nenek. Udah denger kan? Shen Kekin yang ngasih tahu. Sudah bilang ke dia kalau kamu hamil. Ayo kita pulang. Kalau kamu gak mau pulang, aku bisa pulang sendiri. Aku pergi. Nian-Nian, Nenek. ayo masuk sini. Ayo. Anak bodoh.
Kalau ada masalah bilang sama nenek. Ngapain nanggung sendiri? Nenek, aku nggak apa-apa. Aku dengar dari Kekin. Selama ada nenek, nggak ada yang berani nakalin kamu. Anak bandel. Istri kamu hamil aja nggak tahu masih aja ke toko baju pengantin. Kamu kayaknya mau dipukul ya? Nenek, kamu juga nggak percaya sama aku. Diam kamu. Nian bilang jujur sama nenek. Cerai ini apa dia yang maksa? Bukan nenek. Aku yang minta cerai. Hah? Benar-benar nggak ada jalan lain. Maaf nenek. Kamu panggil aku nenek. Seumur hidup aku nenekmu. Dari sekarang, aku cuma terima kamu dan anak. Mama Zhang. Anak bandel. Selama Nian belum maafin kamu, kamu jangan pulang. Cepetan pergi. Minggu depan ulang tahun pernikahan Ouyang. Di pesta itu kamu baik-baik manjain Nian. Kalau nggak bisa manjain Nian, jangan pulang. Kamu juga kena sekarang. Cepetan duduk, lihat ini kakak ipar. Ini album foto koleksi kakakku. Aku ambil dari rumah lama, cepetan lihat. Lihat dia dari kecil mukanya udah jutek. Oh iya kakak ipar, besok aku temenin kamu periksa kandungan. Bayi kalian jangan kayak dia. Harus kayak kamu baru bagus. Siapa anak laki-laki ini? Dia itu Shen Qiwen. Itu paman aku yang selingkuh. Harus bercerai. Dan membawa pulang anaknya, kemudian mereka pergi berbulan madu. Terjadi kecelakaan. Keduanya meninggal. Kakakku masih menyimpan fotonya. Tapi mungkin hanya ini satu-satunya. Setelah kejadian itu, dia tidak suka difoto lagi. Kejadian. Kejadian apa? Hanya keluarga kami yang tahu. Dia dulu berkelahi dengan kakakku. Jatuh di akuarium. Meninggalkan bekas luka yang panjang. Kemudian pergi ke luar negeri untuk operasi. Dia punya bekas luka. Bekas luka seperti apa? Kurang lebih, dari sini sampai sini. Bekas luka yang panjang. Benar, aku ingat. Dia punya bekas luka di wajah. Dari sini sampai sini. Bekas luka sepanjang ini. Kebetulan sekali. Barang-barang untuk besok ke rumah sakit sudah aku siapkan, kamu bantu ambil untuk diperiksa ya. Baiklah kakak ipar, kamu istirahat yang baik, besok aku temani. Bantu cari foto Shen Qiwen sebelum operasi. Coba kopi yang aku masak sendiri. Kamu yang masak. Enak. Dulu kenapa tidak pernah lihat kamu suka merangkai bunga? Sekarang aku justru merasa, menyelesaikan sebuah karya sesuai keinginanku adalah hal yang menyenangkan. Kalau karyanya gagal, apakah kamu masih menyukainya? Kiu, kamu ingat waktu kecil dulu? Hanya kamu yang memperhatikan aku yang bersembunyi di pojok. Kalau tidak ada Shen Qian, mungkin kita punya cerita baru. Mungkin sekarang mulai juga tidak terlambat. Qiwen.
Aku butuh kamu. Song Qinian hamil anak ini. Sama sekali tidak boleh dilanjutkan. Asal kamu mau. Aku akan melakukan apa saja putriku. Kiki. Aku datang bawa sarang burung walet untukmu. Antar saja lalu pergi. Kiki, aku ada di sini. Tidak perlu melihat foto lagi kan? Sungguh tebal muka. Kiki. Duduk. Kiki. Dari saat ini, aku pasti akan jadi suami yang baik, ayah yang baik. Berikan aku kesempatan lagi ya. Kamu tidak perlu bertanggung jawab karena anak. Nenek tidak akan benar-benar meninggalkanmu karena aku dan anak. Kamu tetap seperti dulu. Hanya anggap aku sebagai sekretarismu. Benarkah kamu berpikir begitu? Kalau begitu beberapa hari lagi, pesta pasangan Ouyang. Kamu hadir sebagai istri. Atau sebagai sekretaris. Kamu dan bayi istirahat yang cukup. Aku pasti akan menunggu kamu kembali padaku. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kekuranganku padamu selama 3 tahun ini, membuktikan cintaku padamu dengan waktu. Selamat datang, selamat datang. Qinian lama tidak bertemu. Selamat hari jadi pernikahan. Qinian, ternyata suaramu sangat merdu. Beruntung kamu memperkenalkan dokternya padaku. Sangat senang bisa membantumu. Ayo ikut aku, kita ngobrol. Ya, Bagaimana kabarmu belakangan ini? Masih urusan luar negeri, terima kasih atas bantuannya. Pemuda-muda berbakat memang hebat. Sudah capek. Mr. Ouyang lama tidak bertemu, mari kenalkan. Temanku dari luar negeri namanya Shen Qiwen. Ini Shen selalu kakakku. Kalian bersaudara ya? Kebetulan sekali kalian ngobrol dulu. Permisi sebentar. Shen Qiwen. Kamu datang untuk apa? Karena kamu ada di sini, aku tidak bisa datang. Jangan selalu seperti waktu kecil yang suka memaksa. Aku peringatkan kamu. Jangan main-main denganku. Datang lagi. Seru nggak sih? Kamu sendiri dulu ya? ya.
Kakak ipar. Katanya kamu dan Shen Qian mau cerai lewat pengadilan. Beneran enggak? Lupa perkenalkan aku adiknya. Shen Qiwen. Aku kenal kamu. Operasimu cukup sukses ya. Nggak kelihatan sama sekali. Bahkan orang bisu bisa bicara kamu juga cukup sukses. Kamu naik jabatan dengan tubuhmu untuk menikahi Shen Qian. Song Qinian kan? Kamu memberikan banyak kejutan. Kamu bilang Shen Qian itu kakakmu, tapi aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun. Nggak pernah dengar dia atau nenek sebut kamu. Anak haram. Ada apa yang perlu disebut? Jangan pergi dong kakak ipar, aku belum selesai bicara. Kamu cuma wanita murahan yang naik jabatan dengan tubuhmu. Aku cuma anak haram yang nggak ada yang peduli. Nggak menurutmu kita cocok? Lepasin aku. Apa yang terjadi? Aku kaget setengah mati. Siapa ini? Apa nih? Siapa ini? Ya ampun, berdarah. Kiki minggir. Panggil ambulans dong. Cepetan panggil ambulans. Selamatkan anaknya. Gak apa-apa Kiki. Aku di sini. Kok banyak banget darahnya? Nian, Kiki, Nian anak bisa ada lagi. Yang penting kamu nggak apa-apa. Anak. Anak apa? Kiki. Kamu kenapa? Suamiku siapa dia? Jadi Guan Mingsu itu suamimu yang sudah menikah selama 3 tahun. Aku sahabatmu. Tapi kamu nggak kenal dia. Waduh, giliran kakak ipar lupa lagi. Kiki lihat. Lihat ini. Jangan mendekat Guan Mingsu. Bisakah kamu menyuruh mereka semua pergi? Aku takut. Dokter. Pasien sekarang sangat lemah, keluarga kalian. Jangan sampai menstimulasi pasien lagi, sekarang terlalu banyak orang. Akan mengganggu istirahat pasien. Kakak ipar sekarang belum pulih. Tidak bisa terburu-buru kak, ayo kita pergi dulu. Ayo. Pelan-pelan. Shen Qiwen. Sudah dipastikan anaknya benar-benar hilang. Dan dia sepertinya juga kehilangan ingatan. Shen Qiwen. Puaska. Aku peringatkan jangan main-main, kamu masih berani menyakitinya. Dia sendiri tidak berdiri tegak, sekarang kamu menyalahkan siapa? Shenzong, jangan pukul. Kak, jangan pukul lagi. Ayo jangan pukul lagi Shen Qian. Bagaimana rasanya kehilangan anak? Shen Qiwen, mulai hari ini. Kamu bukan lagi keluarga Shen. Kamu tidak berhak bicara. Kamu pikir waktu kecil kamu melukai wajah sendiri dan menuduhku. Nenek tidak tahu ya? Dia tahu semua, lalu kenapa? Karena dia nenekmu. Kamu sebaiknya juga tahu apa yang telah kamu lakukan. Kamu pikirkan baik-baik sendiri.
Tuan Nona Lin sudah datang. Di sini tidak ada urusanmu ya? Cian, kamu baik-baik saja. Shen Cian? Jangan melawan lagi. Dia sudah tidak membutuhkanmu. Ayo, aku bantu kamu kembali ke kamar. Cian, lihat aku pakai baju ini. Juga cukup cocok kan? Cian? Lihat aku, seperti Song Qinian. Ayo kita foto bersama. Lin Qiutong. Itu kamu ya, sudah lama tidak bertemu sejak lulus kuliah. Kenapa kamu datang ke rumahku? Tentu saja mencari kamu. Kamu masih berani datang? Mingsu, kamu kenal Qiutong sebelumnya? Apakah ada kesalahpahaman antara kalian berdua? Dia orangnya baik. Song Qinian, jangan berpura-pura. Kamu pikir dengan berpura-pura lupa bisa menarik perhatian Cian? Kamu pantas apa? Sebentar Mingsu, dia bilang Cian. Cian siapa? Kamu mau bilang apa? Lihat sendiri. Qiutong, kamu mainnya keren juga. Siapa cowok ini? Kenapa kamu tunjukkan ini padaku? Kamu masih berpura-pura, Song Qinian. Jangan berpura-pura, jangan main drama. Kamu keluar. Guan Mingsu. Song Qinian, aku tidak percaya kamu bisa tahan lihat foto-foto itu. Buka pintu sekarang. Aku tidak akan berhenti dengan kalian. Aku tidak akan membiarkanmu. Selamat pagi kakak. Shen Qiwen. Cepat pergi dari sini.
Ini bukan tempatmu duduk. Dewan direksi bertanggung jawab untuk grup. Siapa yang benar-benar memegang kendali? Mereka yang memutuskan. Selama kamu tidak ada perusahaan jadi kacau. Aku yang maju dan dapatkan 3 kontrak besar. Sekarang proposal pemecatan presdir sudah disetujui. Aku adalah presdir baru. Sekarang ditambah sahammu. Juga tidak bisa mengalahkanku. Kamu kalah. Shen Qiwen. Berhenti, jangan bergerak. Sudah marah ya? Kamu punya 10 menit. Keluar dari grup. Oh ya. Kamu bisa tanya nenek. Lihat dia kali ini masih mau bantu kamu tidak? Hati-hati di jalan. Sampai rumah telepon nenek. Oke nenek, jangan khawatir lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Nenek, aku akan merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik ya, tunggu aku kembali. Aku akan kembali akhir pekan ini. Kalau begitu nenek, kami pergi dulu. Masalah ini bisa aku tangani. Kalau kamu ingin lebih banyak menemani nenek, kamu bisa tinggal. Tidak bisa, aku sudah janji untuk menemui seseorang. Non Song, sini-sini. Kamu siapa? Yo Luote. Kamu mencari aku ada apa? Non Song, maksudmu, apa bukan kamu yang menyuruhku menyelidiki foto Shen Qiwen sebelum operasikan? Lihat, Bagaimana mungkin aku menyuruhmu menyelidiki ini? kamu yang menyuruhku menyelidiki. CEO Shen kita sebelumnya wajahnya begitu buruk. Tapi kamu menunjukkan ini padaku. Non Song, kamu lupa, ya kita sedang menyelidiki kasus penculikan. Sekarang aku bisa memastikan kasus penculikan 3 tahun lalu. Pelakunya adalah dia, dalangnya adalah Lin Qiutong. Lin Qiutong, putri keluarga Lin. Dia bagaimana mungkin menculik orang, dan 3 tahun lalu sama sekali tidak ada kasus penculikan. Non Song, kamu masih ingat penyebab kematian ayahmu kan? Ayahku. Ayahku punya penyakit jantung, selalu dirawat di rumah sakit. Dia meninggal karena serangan jantung mendadak. Jangan selidiki lagi. Non Song, Kamu sebenarnya siapa? 3 tahun lalu tentang kasus penculikan dan kematian ayahku. Kamu tahu apa saja? Katakan semuanya. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu masih berani mengganggu Kiki, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada keluarga Lin. Aku tidak ingin melihatmu lagi.
Kiyu. Cian, kamu kenapa mabuk seperti ini? Aku tidak apa-apa. Dulu semua salahku, maafkan aku. Aku sangat merindukanmu. Xiao Shen tidak keberatan kan aku membawa istri? Tidak keberatan. Xiao Shen senang bertemu aku, Song Qinian. Apa kita pernah bertemu sebelumnya ya? Shen Yanyan baru saja kembali dari luar negeri. Bagaimana mungkin kamu pernah bertemu dengannya? Jangan tersinggung ya Shen, tidak apa-apa. Guan memiliki seorang istri yang begitu cantik. Aku seharusnya mengucapkan selamat padamu. Pelayan. Kemarilah. Apa enak? Apa Guan punya pertanyaan lain terkait kerjasama kita? Tidak ada masalah, bisa langsung tanda tangan. Aku punya satu pertanyaan. Mengapa memilih aku? Setelah menandatangani kontrak ini, posisi Zhen sudah aman. Kita bisa terus bekerja sama di masa depan yang lebih penting. Shen, aku yakin kamu tidak akan mengecewakanku kan? Memperalat aku untuk sepenuhnya menekan Shen Qian. Agar Shen Qian benar-benar putus hubungan dengan Song Qinian. Guan Mingsu. Ternyata kamu cukup kejam, tentu saja. Semoga kerja sama kita menyenangkan, juga berharap kalian berdua cepat mendapatkan anak kesayangan. Aku keluar sebentar, segera kembali. Shen, apa ada sesuatu di wajahku? Tidak ada. Aku hanya melihatmu dan Guan begitu mesra. Aku iri. Shen Qian, oh Shen Qian. 3 tahun lalu kamu melupakan Song Qinian. Sekarang dia melupakanmu. Dan bersama dengan Guan Mingsu. Aku ingin sekali kamu melihat mereka sekarang. Cian, apa yang kamu katakan tadi itu benar bahwa kamu merindukanku? Kamu tidak percaya padaku. Aku menemukan bahwa Song Qinian tidak mencintaiku sama sekali. Dia terus menipuku. Cian, akhirnya kamu sadar. Orang yang paling mencintaimu hanyalah aku. Kamu sangat mencintaiku. Mengapa masih membantu Shen Qiwen? Keluarga Lin membantu Shen Qiwen mendapatkan pesanan besar itu. Apa ini ide kamu? Jika aku tidak melakukan ini, apa kamu akan datang kemari untuk menemuiku? Aku mengorbankan seluruh keluarga Lin, mendorong Shen Qiwen naik posisi. Menurutmu apa tujuanku? Cian, aku melakukannya demi mendapatkanmu. Kalau begitu begini saja, kita punya anak. Aku akan minta Shen Qiwen mengembalikan perusahaan padamu. Kiyu. Kamu benar-benar gila. Cian, aku memang gila. Aku sudah gila sejak 3 tahun lalu. Aku gila sampai-sampai aku rela mengorbankan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Aku gila. Aku bisa mentolerir kamu menikahi putri Songguan Liang. Aku gila baru bisa mendapatkanmu. Aku mencintaimu selama 15 tahun, Shen Qian. 15 tahun. Maaf. 15 tahun. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Cian, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih mencintaimu daripada aku. Aku juga mencintaimu.
Kyu. Aku ingat Shenzong, kita pernah bertemu sebelumnya. Waktu itu aku sedang jalan-jalan dengan Mingsu. Waktu itu kamu bersama Lin Kyutong, kamu ingat? Kamu kenal Lin Kyutong? Dia teman sekampusku. Dia datang ke rumahku minggu lalu mengatakan hal-hal yang aneh. Tidak usah bahas ini. Shenzong, apa kamu suka Kyutong? Aku rasa hubungan kita belum cukup dekat untuk membahas topik perasaan. Shenzong, jangan-jangan kamu malu. Aku dengar dari Mingsu Kyutong juga suka Shenzong karena kalian saling mencintai. Aku akan menunggu kabar baik dari kalian. Terima kasih. Ada apa? Tidak ada, aku ada urusan keluar sebentar. Tolong sampaikan ke Guanzong. Maaf, aku terlambat. Dia tidak menyakitimu kan? Kamu datang kenapa tidak telepon dulu? Ada urusan mendesak. Kamu tidur dengannya. Katakan padaku, apakah kamu tidur dengannya? Shen Quen, kamu menyakitiku, lepaskan aku. Dia bilang sakit, kamu tidak dengar. Shen Quen, aku beritahu kamu. Aku dan Kyu saling mencintai. Apapun yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, itu bukan urusanmu kan? Penampilanmu sekarang sungguh seperti anjing yang mengibaskan ekor. Quen, kamu pulang dulu saja. Besok aku jelaskan padamu. Jelaskan, kamu salah paham. Apakah Tuan perlu menjelaskan pada anjing? Anjing hanya akan menjalankan perintah. Quen, baik-baik ya. Jangan membuat keributan, cepat pulang. Shen Qian, kamu bilang kamu dan Kyu saling mencintai. Lalu bagaimana dengan Song Qinian? Mengapa aku harus menjelaskan padamu? Setelah proses perceraian selesai, aku akan secara resmi melamar Kyu. Mengembalikan identitasnya yang terlambat bertahun-tahun. Qian, Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kasihan padamu. Kupikir aku yang paling kasihan. Ternyata kamu yang paling kasihan. Sebenarnya kamu ingin bilang apa? Kita seperti karakter dalam dongeng. Hidup sesuai dengan peran yang sudah ditetapkan. Bagaimana denganmu? Memerankan pangeran muliamu. Aku. Ksatria yang lucu.
Tapi Qiu, aku lelah. Aku sangat lelah. Aku juga ingin menjadi pangeran. Aku juga ingin mencintai putri. Qian mabuk, aku akan mengantarnya pulang. Lin Qiutong, kamu merasa aman karena cintaku padamu. Selama bertahun-tahun, aku diam-diam mencintaimu tanpa syarat. Aku bahkan rela menjadi iblis demi kamu. Tapi kamu, kumohon kamu berpikir dengan tenang. Kamu sekarang jadi seperti apa? Dulu kamu ceria dan suka tertawa. Tapi sejak kamu menyukai Shen Qian, aku tidak pernah melihatmu tertawa lagi. Qian tidak seperti itu. Qian, jangan dengarkan omongannya. Shen Qian, kamu diam. Di ruangan ini, bukan hanya aku Shen Qian yang seperti anjing. Kamu Lin Qiutong juga anjing. Anjingnya Shen Qian. Shen Qian pergi. Masa belum pergi juga? Qiu, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kalau aku ungkapkan kebenarannya, apakah Shen Qian masih mau menikahimu? Aku akan lapor polisi. Aku akan lapor polisi biar polisi tangkap kamu. Kebenaran. Kamu jelaskan padaku. Kamu pikir apa kecelakaan 3 tahun lalu? Kalau bukan karena Qiu melindungimu, kamu sudah kubunuh. Dan Song Guanliang, aku cuma tunjukkan video tukar wajah. Dia rela masuk penjara 3 tahun untukku. Shen Qian, Kamu mau tahu apa lagi aku kasih tahu? Shen Qian. Kamu tahu kamu ngomong apa? Shen Qian, kamu gila ya? Bodoh. Qian, besok ulang tahunku, kamu harus datang ya. Besok. Kayaknya nggak bisa. Besok. Aku mau nembak Kiki. Aku udah nunggu lama buat momen ini. Oh gitu ya, kalau gitu. Semoga lancar ya nembaknya. Makasih ya, aku duluan. Selamat ulang tahun. Qian, aku butuh kamu. Aku terlalu kenal Qian. Kalau dia suka sama seseorang, itu seumur hidup. Tapi kenapa dia nembak si bisu itu? Qian, kamu harus bantu aku hentikan dia. Kamu akan bantu aku kan? Aku akan bantu kamu Qiu. Tapi kamu pernah mikir nggak? Walaupun kali ini, Shen Qian gagal nembak. Kalau lain kali gimana? Kalau lain kali lagi gimana? Kalau gitu biarkan dia. Maksud kamu? Hancurkan nama baik si bisu itu. Ayahnya Song Qinian itu supir truk. Dia biasa terima pesanan barang kecil-kecilan. Cari uang tambahan. Kalau dia buru-buru cari uang, terpaksa menculik saya, putri keluarga Lin ini. Qiu. Menculik itu melanggar hukum, bisa dipenjara. Benar, Song Guanliang akan dipenjara. Reputasi keluarga Song Qinian akan hancur. Aku akan membuatnya di depan Qian. Selalu tidak bisa angkat kepala. Tapi meski begitu dia tetap mau mengaku. Kamu pikir keluarga Shen akan membiarkan dia menikahi anak seorang penculik? Aku mengerti. Aku akan bersiap sekarang. Qiu. Apapun yang terjadi, aku yang akan tanggung sendiri. Qian,
Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Kamu yang harus selamat. Kapasitas penumpang 11. Benar, ini dia. Di mana barangnya? Di sebelah kiri pintu ada karung yang sudah disiapkan. Berat sekali, isinya apa? Kalau bukan karena bayarannya banyak, aku tidak akan melakukannya. Tidak bisa peduli lagi, kirim saja biar selesai. Siapa kamu? Kiwen, cepat ikat aku cepat. Kiu, aku ikat dengan simpul hidup. Kamu hanya perlu sedikit tenaga bisa lepas. Kiwen, hanya SMS saja tidak cukup, manfaatkan sekarang. Ambil PIN-nya dan foto aku. Tempat ini sudah aku periksa. Hanya ada satu kamera, itu pun rusak. Pabrik ini sudah lama ditinggalkan, jangan bilang orang. Bahkan makhluk hidup pun tidak ada. Kamu mau kemana? Ke mobil, bawa si tua ke sini. Nanti kalau bangun repot kamu. Di sini saja. Tunggu dengan baik sampai Shenqianmu datang menyelamatkanmu. Malam-malam begini ramai sekali. Song Qinian, Putri Lin, rasanya seperti digigit anjing yang kamu pelihara sendiri. Bagaimana? kalian bagaimana? Cian, sebelumnya. Semua yang kamu lakukan padaku palsu, kamu selalu membohongiku. Bohong apa? Lagi pula, meskipun kali ini kami menipu kamu, bagaimana dengan kamu, Lin Qitong? Berbohong terus-menerus tidak capekkah? Kalian sejak kapan mulai? Ini sup penghilang mabuk, minum selagi hangat. Kamu tidak kehilangan ingatan kan? Aku serius sama kamu. Aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku akan memberikan kompensasi apapun. Kompensasi terbaik kamu untukku adalah menandatangani surat cerai dan segera menghilang dari pandanganku. Kiki. Aku ingat. Kiki. 3 tahun lalu. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama sama kamu waktu di universitas. Aku ingin kenal kamu. Sengaja nunggu di depan kelas kamu. Lalu sengaja nabrak kamu. Dan aku tahu kamu tidak bisa bicara. Aku sengaja belajar bahasa isyarat dari nenekku. Hanya untuk bisa berkomunikasi denganmu. Dan hari itu, aku mengajak kamu ke mercusuar. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan perasaanku. Maaf aku gagal datang.
Karena aku kecelakaan. Dan melupakan semua kenangan kita. Dan melupakanmu. Aku sudah bilang ingin bercerai denganmu. Sekarang kamu bilang semua ini sudah terlambat. Peluit ini kamu masih ingat. Dulu aku pernah bilang, apapun yang terjadi dimanapun aku berada, asal kamu meniup peluit ini, aku akan muncul di sampingmu. Ini punyamu. Di atasnya terukir namaku. Dan ponsel ini sudah tidak aktif selama 3 tahun. Aku tidak pernah tahu passwordnya. Tapi saat aku ingat kembali aku membukanya. Passwordnya adalah tanggal lahirmu. Kiki. Aku tahu apapun yang aku katakan dan lakukan sekarang tidak akan bisa menebus kesalahanku. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Kesempatan terakhir. Biarkan aku mencintaimu sekali lagi. Baik. Aku kasih kamu kesempatan. Aku mau kamu kerja sama-sama aku buat main sandiwara. Sampai Lin Qiutong sama Shen Qiwen ketahuan perbuatan jahatnya. Aku mau dengar sendiri mereka ngaku dosa untuk bapakku sama aku. Bayar mahal. Oke. Kamu dengar semua kan? Sebenarnya waktu itu di rumah sakit, kamu minta tolong sama aku. Aku udah nebak bakal ada hari kayak gini. Nian-nian kamu mau ngapain aja lakuin aja. Yang penting kamu bahagia. Kita. Teman kan? Iya. Lin Qiutong, kamu kejam banget. Untuk cinta butamu yang menyedihkan, kamu tega manfaatin Shen Qiwen buat ngerusak hidup aku sama Qian dan ngebunuh bapakku. Semua ini aku yang lakuin, gak ada hubungannya sama Qiu. Qian, aku udah nemenin kamu selama bertahun-tahun. Gak peduli apapun aku rela ngasih segalanya buat kamu. Kenapa selama bertahun-tahun ini aku masih gak bisa gantikan posisi Song Qinian di hati kamu, kenapa? Lin Qiutong, jangan keras kepala gitu deh. Aku rasa kamu sakit, kamu butuh bukan aku. Kamu perlu ke psikiater. Kebetulan aku kenal psikiater yang bagus. Mau aku kenalin? Jangan ngomong gitu soal Qiu. Qian, Semua ini karena kamu. Aku mau kamu mati. Qian,